Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan juga selamat datang lagi orang baik di Big Tulus Maret. Big Tulus Official tentunya diucapkan selamat datang dan juga salam berjumpa kembali bersama saya, Masti yang punya Big Tulus Official ya. Wow, saya kejar setoran. Bukan kejar setoran tapi menghindari yang akan terjadi hari ini. Apakah itu? Nggak ada apa-apa, maksudnya menghindari di masjid nanti takutnya lagi ngaji, makanya aku bahas di sini, makanya aku bikinnya sekarang gitu. Ntar baper lagi. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kemudahan meskipun agak-agak nggak tahu, agak keliangan gitu. Biasa harusnya udah sarapan minum obat tapi saya belum ya. Jam 7 dokter nyuruhnya pokoknya Mas Tulus itu jam 7, jam 12, jam 3 sama jam 6 sama jam 9 malam itu harus konsumsi antibiotiknya gitu. Dokternya bawel banget. Cuma saya belum mengkonsumsi itu. Ini sudah jam 8 kurang di sini. Pesan makan di mana ya? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official. Tanpa terkecuali sehat untuk kalian, berkah, dan semoga dijauhkan dari bala. Amin ya Allah. Tanpa terkecuali saya ucapkan untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe sama di hidupkan loncengnya, di like sama di share ke medsos kalian. Kalau penting juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Mau kenal sama aku lebih dekat, boleh di follow Instagramnya di bigtulus_bp2, atau kalian bisa langsung WhatsApp aja. Tapi syaratnya mek siji, sabar. Jawabnya sabar ya. Oke, saya ucapkan selamat datang lagi untuk para subscriber Big Tulus Official yang selalu setia datang ke sini. Semoga selalu sehat. Dan terima kasih sudah suka, sudah like, sudah share. Kalau masuk tuh gampang, di like aja ya. Yang nonton itu 300 orang, tetapi yang like itu sedikit banget ya. Yang nonton bisa 300 sampai 500 orang, tapi yang like itu sedikit banget, hanya berpuluh-puluh orang saja. Nah, itu yang ini. Kalau bisa sembari nonton, sembari di like ya. Itu berpengaruh juga. Terus kalau ada iklan ya jangan dilewati supaya Mas Tulus dapat rezeki dari situ. Udah 2 bulan belum gajian ini ya. Kalau mikirnya Mas Tulus gajinya gede dari YouTube, yo itu bohong. Aku 2 bulan baru dapat 600.000. Jadi jangan dianggap YouTube ini besar pendapatannya. Jadi tidak ada yang bisa saya sombongkan di sini. Makanya sama aja ngomong aku sombong. Jangan ngomongin saya sombong gara-gara begini-begini, jangan. Karena saya tidak sesombong yang kalian pikirkan. Gitu loh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk yang ada di Papua sampai Pulau Rote, di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Yang ada di Papua, Makassar, Masamba, ya sabar, semoga Allah segera angkat musibahnya. Allah angkat musibah, jadikan keindahan balasannya nanti ya. Oke, kayaknya aku agak pusing pakai kacamata ini coy. Aku lepas dulu kali ya. Ini langsung kelihatan banget loh gue kayak orang. ada. Yang ada di Kendari, Palu, Makassar, kemudian Kalimantan, Padang, Jambi, Bengkulu, terus Pekanbaru, ada dari Lampung, selamat bergabung. Lalu yang ada di Jakarta, Bandung, Bogor, Cianjur, kemudian Cikarang, Bekasi, Cikampek, Karawang, lalu ada Cilacap, Tegal, kemudian Cirebon, Semarang, Solo, Boyolali, Klaten, Pati, Magelang, Wonogiri, terus Blitar, Ngawi, Sidoarjo, Jawa Timur, Malang. Aduh, aku Malang lupa terus. Terus Banyuwangi ya, yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Untuk yang ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, terus ada di Hong Kong, Taiwan, Taipei, kemudian ada di Brunei Darussalam di sana,
lalu ada Bahrain, Jerman, terus Arab Saudi, Swiss, Los Angeles. Aduh, keliangan coy gue coy. Ya, saya ini konten kreator, saya harus kuat, saya harus bisa ya. Kalau yang nggak ngerti mah iya, lu mah begini ya, begini. Ah, lu mah bisa ngomong doang. Gue yang ngejalanin cuy, iya kan? Lu mau ngomong doang, kerjaan lu gede, lu omongan lu ngomongin gua lu. Gak boleh begitu lu. Siapa sih yang diomongin? Gue juga nggak tahu. Saya sudah screen ini beberapa pertanyaan tentang begini. Soal kita kan kemarin sempat membahas pertanyaan seputar leluhur Pulau Jawa ini, khususnya Indonesia. Dan ini sangat menggelitik sekali pertanyaannya buat saya. Kalau kita punya leluhur gaib yang luar biasa kuat, luar biasa hebat, lalu bagaimana dengan negara lain? Apakah arwah leluhur negara dan bangsa masing-masing juga perang dengan makhluk itu? Saya kan sudah bilang ini semua terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Jadi nggak berefek hanya dengan satu hal saja, nggak berefek terjadi hanya di Indonesia kemudian negara lain tidak terjadi. Saya baca pertanyaan dari Icuk Setiawan ya. Bagaimana dengan negara lain? Apa kalian pikir leluhur kita itu jangkauannya hanya di Indonesia saja? Apakah yang kalian pikir itu leluhur kita atau yang menguasai beberapa wilayah yang ada di Indonesia ini hanya di Indonesia saja? Kalian salah guys, kalian salah pikir. Laut yang sedang berhubungan dengan satu titik, dia akan dipimpin dengan satu titik ya. Di Indonesia bisa dikenal dengan sebutan A, di sana disebut dengan sebutan B. Jadi banyak sekali sebutan yang bisa mereka sebutkan. Maksudnya nama-nama, bahkan bentuknya, wujudnya berbeda-beda, tapi sebenarnya mereka hanya satu saja. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi banyak yang bilang lah kalau kita masih punya leluhur namanya A yang membantu kita menghalangi itu. Lalu negara lain gimana? Lah, sama aja. Berperangnya ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Peperangan ini terjadi di seluruh dunia. Lalu, yang kalian anggap bagaimana dengan leluhur-leluhur mereka di sana? Jadi, leluhur kita juga sama dengan mereka. Mereka hanya mengartikan saja begini, misalnya di rumah ini adanya Tulus yang menguasai. Sedangkan di sudut sebelah sana itu kita sudah beda negara ya. Misalnya negara A. Namaku tapi bukan Tulus gitu loh. Paham gak sih yang aku maksudkan? Jadi di sana, di luar negeri sana atau di negara lain sana, mungkin sosok yang sama, wujud yang sama, penguasa yang sama, di wilayah yang sama dengan kita, atau berhubungan dengan laut kita, atau berhubungan dengan negara kita, tetapi di sana dikenal dengan nama yang lain. Namanya A, namanya B. Saya tidak bisa menjelentrekkan ya. Menjelentrekkan ki basa apa? Saya tidak bisa menjabarkan secara detail, tapi kurang lebih seperti itu. Bukan berarti di luar negeri ada leluhur lain lagi. Sudah pasti ada. Mereka memiliki leluhur lain juga. Cuman ada beberapa sesuatu yang leluhur kita itu misalnya dia berhubungan dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah. Ya, meskipun berbeda, lokasinya beda, tapi penguasanya satu. Nah, itu yang apa? Yang perlu kita pahami. Itu yang harus kita pahami, bahwa bisa saja di daerah sini sebutannya ini, di daerah sini sebutannya ini. Bisa di Jawa disebut ini, di Bali disebut itu. Di Lombok disebutnya A, di Makassar disebutnya B. Padahal satu gitu loh. Paham nggak yang aku maksud? Ngerti ya? Jadi di negara lain pun sebenarnya yang kita leluhur yang membantu kita juga bisa jadi membantu negara lain. Kurang lebih seperti itu ya. Mengerti ya yang aku maksud ya? Sudah, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang kedua. Kalau burung perkutut itu apakah juga disukai orang hal gaib? Soalnya orang dahulu kuno suka memelihara perkutut.
Yes, Mas Fanan Asari ya. Ini kumpulan berbagai pertanyaan. Jadi video ini saya jadikan sebagai kumpulan berbagai pertanyaan yang sudah hadir di sini ya. Tadi yang pertama adalah pertanyaan soal leluhur kita yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan leluhur yang ada di luar negeri. Tapi ini untuk pertanyaan kedua adalah soal burung perkutut. Pertanyaan Mas Fanan ya. Jadi saya suka buka-buka komen, kemudian saya screenshot, nanti saya jadikan topik untuk pertanyaan yang sudah kalian kirimkan ke saya. Nah, soal burung perkutut, saya sendiri pernah melihat, memang betul, tapi sorry, saya bukan membanggakan burung perkutut, tapi jin-jin yang suka dengan burung perkutut itu bukan jin sembarangan. Jin yang memiliki kasta atau yang memiliki derajat. Karena yang saya tahu dulu, untuk mendapatkan burung perkutut itu kan kita harus melakukan pelet, melakukan pulut, apa pelet sih dulu sebutannya ya, yang kita harus pakai ini. Bahkan zaman dulu buat dapatin burung perkutut itu juga ada yang cerita. Aku dulu pernah tahu sendiri, mbahku nangkep jin tapi berubah jadi perkutut. Itu tapi ndak bisa kalian percaya ya, jangan dipercaya karena itu ndak bisa dibuktikan secara ilmiah karena ndak ada video, ndak ada apa-apa. Cuman saya dulu pernah ikut sama mbah saya ke mana tuh, nggak jauh dari belakang rumahku tuh, dulu zaman waktu di Lampung Timur di Waijepara itu ada kayak lahan yang memang belum dibangun tapi masih banyak pohon-pohonan gitu. Masih ada hutan kecil tapi nggak terlalu gede. Dan mbahku tuh sering nyari kayu di situ dan aku sering ikut dulu. Mbah Mprit namanya. Nama aku mbahku tuh namanya Mbah Mprit. Mbah Kartorejo tapi sebutannya Mbah Mprit. Kita kalau nyari kayu di situ tuh, dia tuh sering ngomong, "Mbah itu kok bolong." Aku tuh sering nanya, aku kan orangnya bawel ya. "Mbah itu bolong," dan saya rasa dia ngerti kalau cucunya itu matanya beda dengan mata cucu-cucu dia yang lain. Jadi dia selalu jawab kalau saya tanya. Saya ngelihat kayak ada goa bolong gitu-gitu. Ntar aku ditakut-takutin sama dia. "Jangan ke sana-sana, jangan lihat-lihat, nanti ada ularnya gede," gitu. Ternyata bener, nanti kepala ular tuh keluar kayak gitu-gitu. Dan itu kan memang di alam lain ya, sebenarnya bukan di hutan kecil itu, bukan di hutan yang tempat saya cari kayu itu, bukan. Tapi memang di alam lain, bukan nyata. Maksudnya yang saya lihat itu bukan nyata dan saya sering tidak paham dalam hal itu. Yang pernah saya lakukan dengan beliau itu yang saya kaget sekali. Ada perempuan pakai baju kerajaan, warnanya tuh ungu-ungu gitu, emas, kanan kirinya itu gold ya. Ini gold. Pokoknya gua kalau ngeliat motor lewat banyak bete aja dah. Apa kalau itu kan Kung Fu Panda, kalau ini Big Tulus Panda. Jadi aku waktu itu ngeliat perempuan cantik pakai baju ala-ala kerajaan gitu kayak putri. Terus aku nanya, "Bah, Enes lagi joget-joget, ada yang lagi nari." Emang dia nari-nari kayak gitu kan. Nah terus katanya, "Endi? Itu loh mbah, wongnya ayu mbah, cantik mbah, kayak tukang jaran." Kalau istilahnya di tempatku tuh begitu ya, karena tukang jaran sama sintreng. Kalau zaman dulu tuh adanya itu, aku taunya itu doang. Persis kayak sintreng, kayak tukang jaran kayak gitu. Terus aku nanya sama mbahku, "Itu loh bukan orang, itu tuh burung," katanya gitu kan. "Burung apa toh mbah?" "Lah kayak wong genah sikile loro nek tangane nek mripate kok burung," tak gitu. Jadi aku sempet kayak yel-yelan sama dia. "Itu bukan burung nak, itu bukan burung." Sorry, itu bukan burung. Aku ngeyel sama mbakku, "Itu bukan burung mbah, itu bukan burung, itu orang," tak gituin kan. Tapi dengan tegas dia, "Itu tuh burung, kamu kok nggak percaya? Itu loh burung," gitu. Setelah itu burung gitu tuh beneran jadi burung loh guys. Jadi burung bener perempuan itu. Kayak sulap gitu, kayak hilang jadi burung berasap, suwet. Jadi kecil, burung terus terbang. Sampai kita selesai cari kayu, dia masih aja ngikutin kita, masih nemplok sana nemplok sini. "Mbah manoe gak gelem mulih mbah, kita melok sampean apa wae?" "Yo engko melok mbah kae meneng wae." Terus setelah beberapa hari, beberapa hari aku ingatnya soalnya gini ya. Dulu dia ngingetin almarhum bapakku. "Sam," nama bapakku kan Marsam, "Sam apa? Sam poso anakmu ki netone anakmu," gitu. Jadi dari dulu itu memang kami sudah membiasakan diri. Kakiku pegel coy.
kami sudah membiasakan diri kalau di hari lahir kita atau neton lahir kita itu kita berpuasa, termasuk bapakku. Misalnya anaknya yang siapa aja, bapakku tuh selalu ngelakuin itu. Jadi mbahku selalu ngingetin itu. Makanya aku inget banget itu hari apa. Intinya hari Kliwon. Saya nggak bisa sebutkan ya karena itu neton saya. Nah bapakku dibilangin, Sam, poso. Si Tulus, netonnya Tulus. Jadi memang bapakku selalu ngelakuin itu. Misalnya nanti aku yang netonku, bapakku yang puasa. Si Wardi, si siapa, nanti bapakku yang puasa, kalau enggak mamaku gitu. Jadi kami sekeluarga sudah membiasakan diri untuk melakukan itu, berpuasa di hari neton. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa, tapi bapakku selalu ngelakuin itu. Kan ini buat pengingat saja kalau kalau memang itu harinya itu hari itu, pokoknya Kliwon lah intinya ya. Makanya aku ngomong ini untuk mengingatkan harinya saja, bukan mengingatkan kalau puasa harus di neton. Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Jadi mbahku itu pas di hari Kliwon itu ada seminggu setelah itu, karena kan pas aku pulang aku bawa kayu. Kalian ngerti cipluan nggak coy? Cipluan, jadi kami itu dulu suka nyari cipluan di hutan, itu nyari cipluan. Mbahku bawa kayu kayak gitu-gitu, terus nanti kadang dapat apa gitu. Namanya di hutan ya coy, tapi hutan kecil kayak gitu. Aku sambil makan cipluan tuh ngambil tuh gini, Mbah manunya gak melok mbah, nanti ikut kita, tungguin aja. Gue melok dewe gitu lah istilah mbakku itu. Oh iya, pulang setelah 7 harian lah, ada 1 mingguan dari situ netonku hari lahirku. Terus setelah hari lahir, ya itu yang masih sampai sekarang juga masih jadi pertanyaan ke aku, kenapa dia nyiapin kandang burung di rumahnya, depan rumah, pas di hari neton lahirku gitu loh, hari lahirku. Dan bapakku disuruh puasa, mbahku juga puasa waktu itu. Terus aku ngelihat dia bakar dupa, cuma ditaruh di bawahnya si kandang burung itu tadi. Digini-giniin, terus nggak tahu mbah ngopo toh mbah menengok itu rasa wakan cangkem. Jadi aku tuh dari dulu terkenal bawel, cucu yang paling berani nanya itu aku tuh bawel banget. Misalnya ngelihat setan, nggak jin, lihat apa, tak bilangin, mbah kayak nek nganu mbah itu ada apa mbah, gitu. Aku selalu nanya, dan mbahku kadang jawab kadang nggak. Mbahku tuh persis kayak aku, kalau orang nanya aku nggak mau jawab, ya aku nggak akan jawab, aku nggak akan buka itu gitu loh. Dan mbahku juga sama kayak aku, mbah ngapa tuh mbah, mana nggak rasa cangkeman, aku diem aja. Dan wallahu alam, setelah beberapa menit dia membacakan itu, terus ngerti bancaan nggak guys? Bancaan apa ya, bancaan nanti ya, selamatan. Jadi mama aku disuruh masak, nasinya cuma setampah kayak gitu loh, cuman ada urap, ada mie, ada tempe, ada telur. Waktu itu aja. Ngomongin aku dulu, umurku berapa ya guys? Tahun 2000, bukan, belum 2000. 1997 kalau nggak, antara 97 98. Aku masih kecil. Emang pernah kecil Lus? Iya bener, gue lupa. Gue gede terus ya. Mama aku bikin among-among itu, aku juga nggak ngerti ngapa mbahku itu minta itu di hari itu, dan minta dibikin Tulus bikin among-among dok. Gawe jadi among-among kecil aja, terus ngundang teman-temanku gitu loh. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gini? Masih ada nggak sampai zaman sekarang? Terus nanti among-among teman-teman diundang, suruh dikasih di daun kecil-kecil kayak gitu, dikasih nasi, dikasih urap, dikasih mie, terus dikasih telur. Telurnya dipotong-potong, telur satu tuh dipotong-potong jadi banyak. Terus nanti dipasrahin doang sama mbahku niki, ngomongnya Tulus yole, dongane Tulus sehat gitu-gitu. Jadi hanya mensyukuri apa ya, karena sekarang saya sehat gitu dalam waktu itu ya. Selang beberapa menit setelah kami bubar, kita kan pulang semua, dan aku sendiri tidak puasa, aku nggak ngerti. Dulu yang puasa bapak sama mama aku sama mbahku, mereka itu. Terus setelah selang beberapa menit, mbahku ngomong gini, nem ngomong sama mamaku kan, nem kayak koncone Tulus wis teko, gitu kan. Kan sudah balik mbah, kan kita sudah selesai acaranya, maksudnya among-amongnya tuh udah selesai gitu loh, berkatannya atau selamatannya tuh udah selesai. Lah sapa nek sing teko, lah kae lho kancamu gitu. Siapa? Dan wallahu alam, aku nggak ngerti itu kenapa, itu apa ya. Burung itu yang kemarin ngikutin kita selama beberapa jam di hutan itu sudah di dalam kandang itu guys. Hebat nggak? Mbahku hebat ya, ngeri, keren ya mbahku ya, ya kan? Mbahku tuh luar biasa. Aku wah hebat ya Manu Emel. Dan apa?
pagi-pagi itu kalau burung itu bunyi, nggak tahu sekarang diwarisin sama siapa ya. Aku nggak ngerti karena dulu mau dikasih bapakku, cuma mamaku tuh jengkel sama tai burung, nggak suka dia. Mamaku tuh paling nggak suka melihara kucing, ayam, anjing gitu-gitu. Kalau orang zaman dulu kan pernah melihara anjing, bapakku juga pernah melihara anjing kok. Mamaku kurang suka dia memelihara hewan-hewan kayak gitu, dia nggak suka. Makanya waktu mau dikasih kami pindah ke Rawajitu, ke Tulang Bawang, nggak dibawa. Cuman saya nggak tahu itu kemana burung itu sekarang. Saya nggak ngerti, nggak ngerti burung itu tuh sekarang sudah jadi gaib lagi atau entah itu tuh burung beneran atau burung dari hal gaib tadi kemudian jadi burung juga aku nggak tahu ya. Wallahu alam. Aku nggak mau komentar soal itu. Cuman memang nyata setelah anu ki aku dengan cuman burung itu tuh kalau pagi lagi kur ketekur gitu loh. Itu tuh aduh ya Allah. Rasanya tuh adem banget coy dengerin dia berkicau burung perkututnya itu. Makanya aku sampai sekarang suka dengerin lagu Kutut Manggung karena mbahku tuh dulu juga suka lagu Kutut Manggung. Mbahku, mamaku, bapakku suka lagu Kutut Manggung. Adalah lagu Jawa yang Kutut Manggung yang aku juga suka dengerinnya, enak gitu loh. Wayahe wus lingser, gitu-gitu pokoknya enak banget lagunya. Kalian cari aja di YouTube kalau yang penasaran. Kutut Manggung. Aduh rasanya kayak di clear kayak gitu coy. Kayak dilelo ledung sama mama. Beneran sampai sekarang aku juga suka lagu Kutut Manggung itu. Nah itulah beberapa hal yang pernah saya alami sendiri. Dan ini satu hal lagi yang saya sendiri tidak ngerti ini keajaiban dari Allah atau memang karomah atau kelebihan yang mbah saya punya. Maka maghrib kita mau ngaji, emang malas ngaji, udah males. Aku sama dulu nama saudaraku tuh Ari, Jumi, Teguh. Dulu kita bareng-bareng disuruh ngaji sama mbah, tapi males karena hujan. Dan dari awal kita sudah janjian kita jangan ngaji lah, males, kompakan aja, jangan ke musola. Kelanggar kalau bahasa kita dulu, langgar ya. Jangan kelanggar, oke. Nggak ada yang langgar. Udan coy, hujan deres, itu tuh hujan deres. Terus mbahku nyuruh ngaji. Kono mangkat ngaji. Mbah kan udan mbah, gimana mau jalane? Nggak iso, emang dasar udah malam. Kita udah ngumpul di rumah mau berangkat bareng. Tapi hujan, terus kita berinisiatif gini. Kalian tahu nggak yang apa sih? Mainan yang dari lidi loh coy. Dari dulu kita punya lidi, terus nanti kita berantemin gitu loh. Aku lupa namanya, cuman kita lagi demen-demennya main kayak gitu. Taruh-taruhan lidi, nanti yang kalah lidinya ke aku. Jadi kita bikin lidi dari pohon kelapa, dari tunas lagi. Dari daun kelapa yang kita sisir, terus kita potong-potong lidinya itu buat kita berantem. Lempar-lemparan, yang kena dia yang kalah. Jenengnya apa? Aku lupa mainan itu. Kita lagi senang-senangnya main itu waktu itu, makanya kita malas ngaji. Wah, pas banget hujan coy, kita main di rumah aja, kita nggak usah kemana-mana, kita nggak usah ngaji. Mbahku marah-marah. Udah makan ngaji kono, udah makan ngaji. Kan menjelang maghrib, sudah azan, harusnya kita udah jalan, kita masih mainan gituan. Bahkan masih hujan. Woi metu nggak hutan, metu kono. Dan kita itu sempet yang males banget. Gitu. Udah ya nggak, orang kita nggak punya payung coy. Zaman dulu tuh payung mahal, masih sesuatu yang mahal lah, yang nggak semua orang punya. Dan kita nggak punya payung, gimana coba? Sedangkan kita bawa oncor, ngerti oncor nggak, yang dari bambu, yang diisi minyak itu obor. Kalau orang kita oncor, orang saya oncor namanya. Nah kita bawa itu, matilah apinya nanti mbah, tetap ngeyel. Wes, kono metu, kula metu raudan. Gitu ya, kita udah ngidupin api, kita udah bingung, udah lihat-lihatan aja. Ki maksudnya apa toh? Kok nggak mati gini? Enggak. Apa nggak mati ngeliat kena banyu? Iya, nanti kena air dia mati kan. Api yang buat kita jalan itu loh guys, kan dulu belum ada listrik, dulu belum ada PLN. Zaman dulu belum ada listrik di kampungku. Subhanallahnya, Masya Allahnya, Allahu Akbarnya, kita depan rumah ngidupin api, hujannya berhenti guys. Kayak disedot gitu loh hujannya itu. Aku sama temen-temen ngeliatin mbahku cuma gini, ngeyel, diomongin makanya jo ngeyel, gitu-gitu mbahku. Nah dari situ aku baru ngerti kalau ternyata mbahku itu pawang hujan. Dari dulu tuh kalau misalnya orang mau hajatan, makanya aku sering heran kok
orang hajatan kok mbah disuruh ke sana, mbah dijemput. Kalau mbahku kan jawabnya gini, saudara, cuma saudara doang. Enggak, bukan saudara, tapi kan saudaranya mbah, jadi mbah harus rewang. Kalau orang dulu kan bilangnya rewang ya istilahnya. Nah aku selalu bertanya-tanya sama mbahku, mbah, kuwi ngopo saman kok anggere wong hajatan saman rono dulurit saman akeh men, aku gitunya. Iya kan semua orang sini saudaranya mbah semua. Wong ini kabeh dulure mbah gitu. Jadi orang hajatan pasti manggil mbahku, disuruh ke sana. Nanti malamnya pulang, sorenya pulang gitu loh. Cuman aku jadi pertanyaan, kok saudaranya mbah akeh banget sedangkan mamaku nggak becek. Kalau bahasa kita becek ya, nggak kondangan. Kok mamaku nggak kondangan? Kalau saudara berarti kan masih saudaranya mama toh? Masih keluarga kita, ternyata enggak. Setelah itu mamaku jelasin, mbah ki pawang udan. Pawang udan ki apa lho, Mak? Sing nolak-nolak udan gitu le, tadi ki nolak-nolak hujan gitu. Dari situ aku penasaran, aku nanya, mbah, piye carane mbah ngene-ngene? Oh ya kowe ya ora iso, kowe itu jalurmu, kata mbah. Terus misalnya aku pengen iso piye mbah? Ora iso, kowe nggak iso, kowe nggak mungkin iso kuwi gitu. Ya itu banyak beberapa hal yang kok jadi ceritanya ke mbahku ya akhirnya ya. Pertanyaan tadi dua pertanyaan, tapi setelah itu dia ceritain mbahku, pokoknya cerita ngalor ngidul aja. Dan memang pas aku keluar mau ngaji tuh airnya langsung berhenti loh coy. Itu tak acungi jempol bener mbahku, memang jos banget. Terus mendung peteng, aku pernah aku diajak dia kan. Mungkin dia tuh sebenarnya gini, dia itu ingin membuat saya belajar dari mata saya, dari sesuatu yang saya lihat. Saya rasa dia ingin menunjukkan ke saya kalau ada sesuatu yang bisa kamu lihat dan kamu pelajari kok dari ini. Misalnya dengan memperlihatkan sesuatu. Aku pernah dijak ke sana, dia ngerewang itu, dia datang ke rumah yang hajatan itu, dia ke depan. Ya kan aku cuma sama mbahku tok. Aku mau kemana-mana ngintilin dia dong. Aku ngintilin dia. Aku nggak ngerti dia ngeluarin apa. Cuman memang gimana ya? Nih misalnya nih, ini kainnya mbahku ya. Ini hanya gambaran aja. Kainnya segi 4. Nah nanti kan yang ini di bagian bawah nih, di bagian bawah kaki. Begini posisinya dipakai. Nah di ujungnya ini nih dia tuh punya kayak apa, entah batu entah apa yang diikat begini posisinya. Tuh ini gambarannya aja ya. Aku bingung gambarinnya soalnya. Jadi di ujung kainnya dia itu ada batu atau besi atau apa yang diginiin di kainnya dia. Ini biasa buat ngobatin orang kesurupan, orang kuda lumping, kayak gitu-gitu dulu mbahku. Nah, aku selalu ngeliat itu, terus Pak, sebelum dia melakukan apa yang dia lakukan, dia selalu ngelus itu dulu. Dilus dulu, terus dia kayak baca mantra atau apa kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Terus, yang menakjubkan lagi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, mbahku itu dulu di depan, kan ini sono hajatan, sini hajatan nih, sini hajatan, terus ini udah tenda, udah berdiri, udah jalan, acaranya udah berjalan itu. Aku kelas piro ya, kurang lebih kelas 2 SD aku ikut mbahku itu. Di atas langit itu udah hitam semua coy, langitnya udah hitam tebel banget. Sing duwe aja wis mumet kan wis mbah pripun mbah, ajeng-ajeng tiba nika banyune wis gitu kan omongannya. Ora wis to. Wis kowe tenang wae urusan tamumu, kata mbahku kan gitu. Udah kamu urusin tamumu aja, jangan ngurusin ini. Urusanku. Aku namanya mbahku ikut, aku ngintil aja mbahku ke depan. Ke depan cuman agak jauh dari tenda itu. Jadi dia tuh gini. Dia ngomong, masa dia ngomong coy sama awan-awan mendung itu. Kowe semingkira sing adoh. Engko nek arep tiba engko bengi. Isane wong digawe ning kene. Dan rinding dia. Awan hitam tadi, yang awan hitam itu, yang isinya air mungkin ya, mendung hitam itu, kayak ke bawah angin coy, geser dia, geser pergi jadi terang. Itu mah, gue mah sampai diapain sih gitu. Cuma mbahku tuh tipenya kalau aku udah nanya dia nggak mau ngomong, aku diginiin dulu diam aku nggak ngomong. Nanti setelah selesai aku ngomong, bah, mau piye carane kok sampean iso ngongkon dhek lunga. Lu kan dhek ya iso ngomong, apa-apa ki makane ditembung kalau kata. Makanya kami itu sudah terbiasa, aku sampai sekarang nih. Aku buang air panas nih ya. Misalnya aku buang air panas sampai sekarang terbiasa sama aku. Jadi mbahku tuh semuanya diajak ngomong. Bukan berarti dia gila, bukan. Cuma menurut dia apapun yang mau kita lakukan itu setidaknya kita bisa ajak bicara baik-baik kok. Kita ngomong aja. Nah, itu menurut mbahku.
Semua yang kita pikirin, semua yang kita lihat itu bisa kita ajak bicara secara perlahan-lahan. Makanya dulu punya motor diselamatin, diamong-amongin, punya mesin diesel diamong-amongin. Mamaku tuh, mbahku punya mobil edet dulu juga diamong-amongin. Jadi sampai saat ini kami melakukan hal itu. Bukan berarti musyrik sih sebenarnya, hanya kami mengikuti tradisi tapi dengan cara kita, dengan cara Islami kok enggak, kita ngaji biasa aja. Cuma syukuran biasa, bagi-bagi rezeki ke tetangga kanan kiri, mensyukuri kalau kita udah punya mobil atau kita udah punya motor. Cuman kayak gitu doang. Misalnya di kredit, dari awal kredit sampai lunas sih kayak gitu lagi. Nah, itu yang membuat kita itu istilahnya kalau bahasa orang Jawa itu andap asor atau ramah tamah terhadap sesama, bahkan sesuatu yang benda mati sekalipun. Benda mati sekalipun kalau mbahku diajak. Makanya kan tak bilang, "Bah, gimana caranya sama ngomong sama awan yang isinya air tadi? Bisa ngomong sama mendung, si biasa bisa bergeser." Makanya apa-apa kita dijak omong le. Semua itu harus kita ajak bicara. Mereka punya hati, mereka punya nurani kok. Aku teko, kuwi mendung coy, itu uang. Kok bisa punya nurani? Nah, itu yang itu filsafahnya yang masih belum bisa aku tangani, yang masih belum aku pahami dari omongan mbahku itu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dia maksud dengan kita mengajak berbicara sesuatu. Dan sampai sekarang yang bikin kami tuh merasa lebih bisa menghargai sesuatu tuh apa? Buang air panas loh coy. Misalnya buang air panas, aku sampai saat ini masih terbiasa. Maaf ya, ada siapapun di situ aku buang air panas. Sing kroso kecipratan bawa kenengan amit. Orang sengojo aku nggak banyak panas. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa melakukan itu. Sampai saat ini, sampai sekarang, saya buang, misalnya ngerebus daun singkong buat kita makan. Terus aku asal buang aja tuh. Aku ngomong dulu, "Maaf, ada siapapun tolong minggir ya, aku buang air panas." Buang minyak panas kayak, buang air panas kayak. Aku selalu kayak gitu. Karena itu dulu aku diajarin mbahku, apa-apa itu kita harus hormati. Bukan berarti kita tunduk, tapi kita hormati. Ya, banyak yang harus kita lakukan, termasuk menghormati apa yang ada di depan kita. Salah satunya yaitu tadi, sesuatu yang menurut kita hidup itu tadi ya. Banyak sekali yang pelajaran yang saya dapat dari mbah itu sebenarnya, saya melihat berbagai macam kelebihan yang dia punya. Mobil lagi lewat. Nah, saya melihat berbagai macam kelebihan yang dia punya, tapi di sisi lain banyak pelajaran yang saya dapat, termasuk adalah andap asore mbahku gue mau. Jadi apapun tidak ajak bicara sama dia. Orang apa namanya? Pokoknya banyak deh, banyak hal yang ini. Kalau memang kalian penasaran, nanti boleh kita bikin vlog khusus untuk membahas almarhum mbahku, Mbah Amprit itu ya. Jadi dia tuh punya banyak kelebihan yang aku sering lihat, seperti halnya orang sulap, keajaiban, termasuk apa tuh benerin api, apa titik geni, apa ya bahasanya ya. Kalau zaman dulu kan masaknya kita ditungku ya, ditungkunya tuh pakai kayu kan. Nah, emang dia pernah dorong apinya, dorong baranya tuh pakai kayu lagi enggak? Pakai tangannya coy, begini. Aku tuh kadang-kadang, "Mbah, emangnya nggak panas tuh mbak?" Ya ora lah, tergantung perasaan kita. Kamu berpikir, kamu fokuskan, kamu nggak pegang nggak panas, itu jadi dingin. Nah, itu sebuah filosofi yang masih sampai sekarang belum terpecahkan sama aku. Piye kok iso api ketika kita niatkan dia jadi dingin bener. Bukan jadi api, gimana caranya? Bahkan pernah dipraktekin sama dia, dipegang. Kilo, dingin kilo, nggak popo, tangannya mbak nggak ngapa-ngapain, nih liatin. Tangannya mbak nggak lecet, orang dingin kok, bukan panas. Nah, itu beberapa hal yang memang bisa dikuasai orang-orang dulu. Entah karena bantuan jin, entah karena bantuan apa, aku sendiri nggak tahu ya. Tapi mereka lebih bisa begini. Terhadap sesama, terhadap apapun itu kita harus menghormati mereka. Kita perlu keyakinan yang kuat untuk menganggap api itu tuh dingin, bukan panas. Nah, akhirnya tersugesti di kepala kita, apinya tuh jadi dingin. Nah, itu loh hal-hal yang susah diterapkan untuk saat ini. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan dari subscriber, larinya ke cerita tentang mbahku. Kalau masih mau cerita panjang, masih banyak kelebihan-kelebihan yang mbahku punya yang aku pernah lihat dan masih bisa diceritakan. Kalau penasaran boleh kalian klik di kolom komentar, nanti kita bakal bahas sosok beliau ya. Terima kasih banyak teman-teman, hari ini sudah menyaksikan Mas T di Big Tulus Official. Yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, di subscribe dulu ya. Kalau suka di like, nggak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Big Tulus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Sebelum ada motor lagi, mendingan kita matiin aja.